Salam berjuang. Nah, dari Bapak Tura Rasnina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, selamat pagi. Apa kabar kalian semua pemirsa? Nah, di pagi hari ini tuh pemirsa, kita mau bersih-bersih jom di depan rumah saya nih. Sambil-sambil tuh jom kita bercerita sedikit-sedikit jom. Belum buat aktiviti bersih-bersih halaman kan? Jom lah. Nih pemirsa, pas dulu semen pemirsa, dia macam paper, so boleh jual. Sekarang semen nih dia udah pakai guni nih, plastik. Tak boleh jual lagi, mau bakar. Ada gambar badak. Yang ada badaknya lah baru asli. Tengok ini pasir apa? Dalamnya ini masih ada ini semen, masih ada semen dalam. Tapi udah kena air, dia udah keras. Mau bakar semua ini pemirsa. Ini semalam suami saya ambil lengkuas di kebun kami nih. Ini macam banyak lengkuas. Siapa mau pakai ini? Lepas itu dia bongkar, dibawa ke rumah. Ini batu-bata ini nggak boleh dulu kita buang-buang pemirsa. Mana tahu nanti masih mau dipakai kan? Bakar. Walaupun dia tepi jalan. Kalau depan rumah mesti banyak sampah walaupun kita buat tong sampah ya. Sebab anak-anak. Bukan anak saya saja, lain-lain anak pun datang ke sini. Makan ya buang aja sini sampahnya. Nggak bisa kita buat apapun karena udah biasa di orang. Di kampung kan. Saya kadang-kadang tuh heran pemirsa ya. Kalian komen gitu kan udah kaya, siapa juga sebenarnya saya nggak pernah pun bilang saya kaya. Orang aja yang beli-belikan. Terus kenapa beli barang itu yang saya beli? Contoh mungkin kalian pikir saya beli barang itu yang bagus-bagus gitu, mahal-mahal gitu. Kenapa nggak beli yang murah aja? Kenapa nggak beli yang biasa-biasa aja? Kan uangnya itu boleh disimpan gitu ya pemirsa. Saya itu berpikirnya begini, selagi ada rezeki, beli yang bagus gitu pemirsa. Nanti boleh pakai lama. Nah, jadi kalau contoh, nggak usah jauh-jauh tuh macam sofa ipar saya tuh, dia beli berapa juta saya tak tahu lah. Sekarang udah keluaran sofa tuh, udah keluaran kayunya. Kayu udah koyak-koyak gitu. Saya rasa belum setahun pun udah koyak-koyak semua. Toh mau beli lagi dalam setahun nanti kita beli lagi. Contoh dalam 5 tahun kita kena beli sofa 3 kali. Kan? Harga 3 juta tadi 3 kali udah 9 juta. Kalau kita beli yang harga 10 juta sekali, udah cantik, lepas tahan lama. Gitu pemikiran saya lah. Bukan sebab kaya ke apa, tak ada. Pemikiran orang beda-beda. Mungkin ada setengah orang tuh yang udah kayak gini aja udah bisa janji ada gitu. Kalau tadi saya banyak duit pemirsa, saya tak mau pun beli second. Macam motor nih pun kita beli second hand. Motor saya pun beli second hand juga. Mana ada kita beli baru? Kalau kaya mesti beli baru. Tak, saya tuh tengok kebutuhan tuh. Beli-beli apa tuh tengok kebutuhannya gitu toh. Kalau macam barang-barang rumah macam peti ais, kenapa beli yang besar? Sebab saya ini nanti kalau misalnya tuh udah selalu buat video mesti mau buat video makan kan. Nah, di sini itu pemirsa, lau-lau apa gitu datang ke rumah, tapi dia macam mana ya? Kalau kita mau buat video kita kena tunggu lagi. Nah, kalau kita mau beli lau-lau yang macam banyak barang-barang masakan yang banyak itu dia seminggu sekali aja, setiap hari Kamis saja ada. Terus masalah saya yang beli katil itu pemirsa yang mahal harganya. Sebenarnya tuh saya bukannya kena tipu, tapi kedai itu ambil untung. Kalau kena tipu tuh dia jual macam tuh harga hanya untuk kita, tapi untuk semua yang membeli ke situ memang harganya dia buat segitu pemirsa. Jadi saya hari itu mikirnya daripada jauh-jauh kota Binjai, sini pun ada dekat, nanti harganya cuma beda-beda sedikit aja, beda-beda 200-300 ribunya. Terus tuh saya pikir kalau kita beli di Binjai barang-barang tuh kita kena sewa lagi lori ke atau kereta apa-apa yang hantar barang kita itu gitu pemirsa. Saya tidak tahu karena itu saya tanya adik saya bilang ini kompor kan, orang beli kompor hari itu dapur saya. Rupanya di bawah dapur tuh naik bawa becak gitu. Jadi saya pikir kalau saya beli kulkas lagi saya harus sewa
kereta lagi, berapa ongkos kereta, makanya saya beli di sana. Rupanya kalau kita udah pergi ke Gerai Furniture di Binjai, beli satu barang pun orang antar ke rumahnya. Jadi kalau dibilang ini nggak tepat juga kalau tipu ya, karena namanya kedai. Rupanya mereka pun ambil barang ke Binjai gitu. Contoh kita order satu barang, mereka akan pergi ke Binjai ngambilnya. Nah terus misalnya tuh mereka beli di Binjai itu harganya 1.500.000, terus kita order ya kan, diambil jadi 3 juta kah, 2.500.000 gitu pemirsa. Apalagi kalau kita beli ke Medan lagi murah. Ini pun saya cari cangkul mau tanam ini sayur-sayuran yang saya bawa dari Malaysia. Daun kari, daun kesum yang saya tanam tuh tak tumbuh pemirsa. (17) Selasa. Kalau udah tinggal di kampung kan. Tuh kadang-kadang pikir pemirsa, tengok ini surat undangan ini. Satu surat undangan ini dia cetak nih RM1 nih. Tak sampai 1,75 sen lah, 2.500. Tengok jadi apa sudah. Mau cangkul-cangkul semua, mau tanam ini semua. Tepi-tepi ini mau tanam serai. Buah pinang, kebetulan mama saya makan sirih. Sekarang tuh susah cari pinang, dia cakap sekarang memang orang nggak macam dulu, orang semua tebang pokok pinang pemirsa ini. Boleh nanti untuk sirih, makan sirihnya ini. Jadi begitu pemirsa, saya hanya antisipasi. Contoh nanti duit tak macam sekarang lagi rezeki, barang-barang tuh udah beli full gitu. Jadi kita nggak tertekan lagi karena barang ini nggak ada, barang itu nggak ada gitu pemirsa. Makanya saya beli tuh yang bagus-bagus. Saya cuma bilang kalau saya beli tuh harganya itu segini, tapi dia tahan lama ini itu, terus warantinya sekian tahun. Makanya saya beli, kayak beli handphone semalam itu, kan saya beli yang biasa-biasa aja ya, karena hanya untuk pakai untuk YouTube aja, nonton-nonton aja gitu. Tapi kalau barang-barang rumah memang saya dari hari itu saya memang mau beli itu yang agak quality sedikit, biar nanti itu tahan lama gitu. Jadi kalau misalnya kita beli harga murah dengan macam biasa-biasa aja pun nanti nggak tahan lama. Lebih-lebih kalau di kampung ini pemirsa, kadang-kadang tuh saudara kita datang kan bawa anak-anak dia tuh naik sofa, lompat-lompat, panjat-panjat tingkap gitu pemirsa. Terus kalau kita mau marah pun kena pikir juga saudara gitu, tak boleh terlalu marah. Terus tuh kadang-kadang tuh kalau kita nggak mau marah pun, hai. Ya, sudah sekarang apa tuh? Basuh motor. Tarikan basuh. Oh. Ada duit ndo? Oke. Tanya minta boleh dia basuh karpet itu kah? Karpet kita itu tak boleh dia basuh. Bawa pun kotor. Oh. Di lain tempat boleh kok. Kalau dia gantung, cus, sini macam buat kan bersih. Tanya dulu. Yang kita bawa dari Malaysia itulah. Iya. Yang batu bata ini semua pemirsa saya belum ambil lagi ya. Nanti dia orang masih pakai ke apa. Biasa di sini memang kalau tukang dia orang selesai buat ya udah selesai untuk bersihkan ini semua tuh. Biasanya sih enggak pemirsa. Cuman kalau mau bersihkan mereka bersihkan tuh hanya saja-saja aja gitu. Selebihnya kita kalau di sini lah. Singgam sudah cuci yo. Mana ya kau pergi 3 orang? Mana pergi? Mana ada karo rumah? Dia sana lah. Patua sana rumah.